Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Mister cintakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada pelajaran fikih dan life skill kelas 6 yang kali ini kita membahas bab kedua, yaitu tentang ziarah kubur. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal kaitannya dengan ziarah kubur. Yang pertama, pengertiannya itu apa? Yang kedua, hukumnya itu bagaimana pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaannya itu bagusnya kapan. Selanjutnya, adab-adab ketika berada di kuburan atau di makam. Yang terakhir, hikmah dari pelaksanaan ziarah kubur itu sendiri. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita pelajari satu persatu dari materi ini. Pertama, tentang pengertian. Pengertian dari ziarah kubur. Ziarah itu merupakan kegiatan mengunjungi makam dari orang yang sudah meninggal tentunya, baik yang dulu kenal maupun yang belum kita kenal. Kenal yang dimaksud di sini adalah mungkin kita pernah kenalan, namamu siapa, kelasmu di mana, itu berarti kenalan dan kita kenal. Kalau belum kenal, semacam contoh kita ziarah pada tokoh-tokoh tertentu. Dulu pernah kita adakan upacara Hari Pahlawan dan beberapa kita laksanakan ziarah di makam para pahlawan. Itu kan tentunya belum kenal. Atau suatu saat kalau kita diberi kesempatan untuk umroh atau haji, maka kita bisa ziarah ke makamnya Rasulullah dan para sahabat. Allahumma amin. Mungkin ada di antara kalian yang rumahnya dekat dengan makam atau kuburan, atau setiap pulang dan pergi melewati kuburan itu. Bedanya, seseorang yang melakukan ziarah, dia memang benar-benar ke kuburan atau melewati itu dalam rangka melakukan doa atau zikrul maut yang dilaksanakan di makam itu. Berbeda dengan ketika hanya melewati kuburan untuk perjalanan. Bagi kalian yang takut, itu siang hari pun mungkin juga akan takut melewati kuburan. Ya, jadi ini kita harus berani ketika melewati kuburan atau melakukan ziarah di makam. Hukumnya itu adalah sunnah, ya, sunnah. Dulu itu pernah dilarang karena di zaman dulu pergi ke makam itu untuk mencari keberkahan, mencari penglarisan, mencari pesugihan, dan macam-macam yang dilarang. Jadi bukannya untuk mendoakan yang sudah meninggal, tetapi mencari kebaikan atau minta didoakan bagi yang sudah meninggal itu. Pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu kapan saja, tidak boleh mengkhususkan waktu tertentu. Jadi tidak terbatas pada hari ke-1, hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-1000, atau bulan-bulan tertentu. Pelaksanaannya ini boleh kapanpun karena dilaksanakan secara sunnah. Kalau kalian ingin zikrul maut, maka setelah ini kalian bisa pergi ke makam untuk melaksanakan ziarah kubur. Sekarang kita bicara tentang adab. Adab berada di makam atau di kuburan. Ada beberapa hal ketika kalian melakukan ziarah, yaitu yang pertama itu adalah ketika kalian itu masuk ke makam, maka harus mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Dan tidak usah menunggu dijawab dulu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah kalian nanti nggak jadi ke kuburan, ya. Beda ketika kalian itu mau masuk rumah.
ketika mengetuk pintu, tok 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 tok, assalamualaikum, harus menunggu dijawab, tok 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 tok, assalamualaikum, belum dijawab lagi, assalamualaikum yang ketiga nggak dijawab, maka kalian balik lagi. Berarti yang punya rumah itu tidak di rumah, atau dia yang punya rumah baru tidak berkenan untuk menerima tamu. Berbeda dengan di kuburan. Jadi kalau kalian itu kayak gitu nggak usah menunggu jawabannya. Kemudian yang kedua itu adalah adabnya kalian itu tidak boleh menginjak-injak, duduk-duduk di makam. Jadi malah dipakai untuk permainan, lompat-lompatan dari satu kuburan ke kuburan yang lain, itu nggak boleh ya. Atau tiduran di atas makam, jadi menunggu saat kalau biasa ziarah itu menunggu yang dikubur itu kan lama prosesnya, nah itu tiduran di atas makam nggak boleh. Kemudian dilarang melakukan hal-hal yang tidak baik, contohnya wah ini nggak ada toilet, kok toiletnya jauh, akhirnya kalian itu buang air kecil, kencing di situ nggak boleh. Atau meludah sembarang tempat, itu nggak boleh, sembarang cahcuh itu nggak boleh ya. Apalagi buang air besar, nah itu memalukan sekali. Kemudian di situ harus berperilaku sopan dan ramah, niatnya tulus, ikhlas dalam rangka zikrul maut, mendoakan yang meninggal itu, dan kemudian mendoakan agar yang arwah yang sudah meninggal tadi mendapatkan kebaikan di akhirat atau pada saat di yaumul barzah. Beberapa hal itu adabnya ya, jadi nggak boleh sembarangan di makam. Ada yang mengatakan lagi ketika masuk makam itu harus melepas sandal dulu, itu ya nggak apa-apa ya, baik-baik saja. Yang terakhir kita bicara tentang hikmah. Hikmah melakukan ziarah kubur itu yang pertama adalah mengingatkan pada kita tentang kematian dan akhirat. Nah, orang-orang zaman dulu di zaman Rasulullah itu mereka untuk mengingat kematian itu mereka punya saku yang panjang-panjang ya, saku yang panjang-panjang. Isinya apa? Isinya kerikil. Jadi dia punya saku di kanan dan di kiri. Ketika mereka melakukan amal baik, maka dimasukkanlah kerikil di saku kanan. Kalau mereka melakukan hal yang tidak baik, maka dimasukkanlah kerikil di saku yang kiri. Dan nanti menjelang tidur, akhirnya dihitunglah kerikilnya itu. Kira-kira banyak mana nih amal baiknya atau amal buruknya. Lah, ketika mereka ternyata kok melakukan hal yang baik itu lebih banyak, maka mereka bersyukur. Alhamdulillah hari ini saya selamat. Tetapi kalau yang lebih banyak itu adalah hal buruknya, maka mereka sudah menyiapkan semacam lubang, semacam liang, seperti kuburan berada di kamar itu. Sehingga mereka melakukan simulasi kematian yang kemudian masuk di lubang itu, kira-kira hari ini saya meninggal dunia, kira-kira gimana? Akhirnya mereka tobat. Dan itu salah satunya untuk zikrul maut, ingat kematian. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah mendoakan keselamatan bagi orang yang telah meninggal dunia. Jadi salah satu yang itu boleh dilakukan adalah mendoakan orang yang sholih, baik itu yang sudah sudah meninggal maupun yang belum meninggal, itu boleh ya mendoakan orang yang sholih. Jadi kalau kita itu berdoa, kadang kan doa untuk kaum muslimin muslimat, kemudian pada pemimpin-pemimpin, ada orang sholih, dan kita pun juga senantiasa ketika ada istilahnya sholawat itu kan, marilah kita
ucapkan sholawat atau semoga sholawat senantiasa tercurah limpah pada Nabi Muhammad, para tabiin, sahabat, dan orang-orang solih lah, itu kan berarti kan doa. Nah kita itu wajib untuk melakukan doa-doa itu pada orang-orang baik dalam rangka keselamatan mereka karena sudah memberikan yang terbaik selama hidupnya untuk kebaikan kita saat ini. Mungkin itu pelajaran kita tentang ziarah kubur. Yang paling penting di antara kalian jangan takut masuk kuburan ya, karena itu tidak menakutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita melakukan ziarah ke makam, yaitu ada adab, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali pada pelajaran yang ketiga besok dalam kondisi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.